wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bersama saya Nita. bersama saya Asik Tara. Baiklah, di sini kami akan sedikit menjelaskan materi yang bertemakan tentang penanganan masalah konflik kekerasan dan konsensus di masyarakat. Baiklah, untuk video selengkapnya mari kita saksikan. Unjuk rasa warga dari 16 kampung adat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin 11 September 2023 berakhir ricuh. Kericuan diduga karena permintaan warga tidak diakomodir oleh BP Batam. Di depan kantor BP Batam, ratusan pengunjuk rasa menolak rumahnya digusur untuk proyek strategis nasional Rempang Eco City. Unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin pagi awalnya berlangsung damai, namun kericuan pecah tak lama setelah Wali Kota Batam dan juga Kepala BP Batam, M. Rudi, pergi meninggalkan lokasi unjuk rasa. Perlawanan diduga terkait penolakan kedatangan tim terpadu pematok lahan di Pulau Rempang dan Galang. Warga mengaku belum ada kesepakatan antara warga dan pihak pengembang yang akan membangun Rempang Eco City. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh. Baiklah, yang pertama kita akan membahas akar masalah kekerasan. Dalam benak kita, konflik merupakan kesalahpahaman yang terjadi antara dua individu atau dua kelompok individu yang menyebabkan kekerasan dan perpecahan. Konflik sosial terjadi karena adanya perebutan nilai kekuasaan dan sumber daya yang diinginkan oleh individu atau kelompok dan untuk menjatuhkan pesaing. Konflik-konflik sosial yang terjadi meliputi konflik kelas, ras, agama, dan komunitas. Artinya, konflik sosial sangat berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Lantas, apa akar konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat? Akar konflik sosial dalam masyarakat terjadi karena dua hal, yaitu kebudayaan dan kelas sosial. Dalam pandangan kebudayaan atau class of civilizations, konflik sosial dapat terjadi karena perbedaan identitas masyarakat yang dibenturkan sehingga muncul jurang pemisah seperti kami dan mereka. Kemudian, cerita yang tertanam pada masyarakat mengenai asal-usul yang berbeda. Sementara itu, menurut pandangan kelas sosial, konflik dapat terjadi karena adanya sistem kelas sosial di masyarakat yang digunakan untuk menguasai sumber daya tertentu. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia perlu ditangani dengan tegas sehingga kehadiran negara sebagai penengah konflik sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara masyarakat dan ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian konflik diperlukan agar tidak adanya perpecahan yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu tentang sasaran pencegahan. Sasaran pencegahan terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu konflik, yakni yang pertama, upaya represif dan preventif. Menurut Mahumi Horas tahun 2004, dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan lewat penegakan hukum. Dalam pengendalian konflik, tidaklah represif bisa dilakukan dengan menangkap dan mengadili orang yang dianggap menjadi provokator. Dijelaskan sebagai berikut. Upaya preventif pencegahan konflik. Cara preventif untuk mencegah terjadinya suatu konflik adalah hidup bertoleransi dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan agama hidup berdampingan dan menghormati. Sudah tentu kondisinya damai, tentram, dan tentu saja nyaman untuk ditinggali. Selain itu, konflik juga akan jarang terjadi. Dikutip dari buku Komunikasi Antar Budaya tahun 2002-23,
oleh Zahrotus Saidah. Cara preventif mencegah konflik juga bisa dilakukan dengan membangun persatuan dan kesatuan. Apabila tiap individu sadar untuk membangun juga menjaga persatuan, kondisi sosial pasti terjamin dan minim konflik. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Berikut beberapa upaya preventif pencegahan konflik. Yang pertama, memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Kedua, membangun persatuan dan kesatuan. Ketiga, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Keempat, meredam potensi konflik. Kelima, membangun sistem peringatan dini. Jika disimpulkan, cara preventif juga mencegah terjadinya suatu konflik adalah hidup bertoleransi dan saling menghormati, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, menumbuhkan sikap tenggang rasa, meredam potensi konflik, memelihara kondisi damai, membangun persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan, meredam potensi konflik, pembangunan sistem peringatan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspentara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung penjelasan dari saudari Nita mengenai yang ketiga, akar kedamaian atau konsensus. Peranan konsensus dalam bahasa adalah unsur konsensus primer dalam kehidupan sosial. Unsur-unsur konsensus lain seperti keyakinan, kognitif, nilai, norma, dan tujuan. Terkadang dalam bahasa, unsur-unsur ini merupakan hal yang harus disetujui oleh individu apabila ingin berhasil dalam kehidupan sosialnya. Makna konsensus tentu tidak terlepas dari keteraturan, kebersamaan, dan keterlibatan yang ada dalam kehidupan sosial, yaitu dengan memandang perilaku manusia sebagai komunitas yang selalu hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Konsensus bisa berawal hanya dari sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena dasarkan kepentingan seringkali dengan melalui sebuah fasilitas hingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang akan dikembangkan. Menurut Webster Dictionary, konsensus adalah kesepakatan antar pihak secara individu ataupun kelembagaan untuk menyamakan pandangan guna membangun kerjasama supaya menyelesaikan sebuah persoalan penting bagi semua pihak. Konsensus harus memiliki beberapa elemen berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan bersama antar pihak. Yang kedua, penilaian bersama atau yang dihasilkan oleh sebagian besar pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, adanya solidaritas kelompok dalam bentuk persamaan bersama, kepercayaan bersama terhadap segala hal. Berikut ini dijelaskan membangun konsensus yang efektif untuk membangun solidaritas dan membangun konsep kata bersama agar sebagian besar anggota organisasi dapat menemukan titik temu, yaitu adalah penilaian bersama terhadap suatu masalah. Proses untuk membangun konsensus dilalui dengan 3 tahap, yaitu tahap inventing, tahap realizing, dan tahap creative commenting. Yang pertama yaitu tahap inventing. Ini adalah tahap untuk menemukan sebanyak mungkin alternatif pemecahan masalah tanpa mempedulikan apakah alternatif tersebut bisa disepakati dan bisa diimplementasikan atau tidak. Fungsi utama tahap ini hanya untuk menemukan alternatif generating ideas serta memperluas cakrawala pilihan bagi masing-masing pihak. Yang kedua, tahap realizing. Setelah para
pihak berhasil mengidentifikasi lebih banyak alternatif kesepakatan, yang harus dilakukan adalah menghasilkan dokumen yang menjadi acuan perundingan ini, yang disebut sebagai tahap realizing, artinya tahap untuk menentukan pilihan yang secara common sense dianggap realistis. Para pihak diminta membantu pilihan yang harus dihapus dan daftar yang telah dibuat pada tahapan pertama yang akan dibiarkan tetap dalam daftar tersebut. Yang ketiga, tahap ketiga adalah creative committing, atau tahap membuat komitmen kesepakatan secara efektif. Baiklah, saya Dewa Rizky akan melanjutkan penjelasan fungsi positif konflik. Fungsi positif konflik merupakan dampak positif sosial yang dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakat yang berkaitan. Contoh fungsi positif konflik adalah: A. Dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok sosial pada kelompok in-group yang sedang berkonflik dengan kelompok lain. Dalam membunuh rasa solidaritas, masyarakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa solidaritas bisa ditemukan dengan cara-cara berikut. 1. Menumbuhkan empati pada orang lain. Menumbuhkan rasa empati berarti harus berusaha untuk memahami secara keseluruhan tentang orang lain sesuai apa yang dirasakan orang lain tersebut. 2. Menjalin silaturahmi. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi merupakan hal pokok yang sangat penting. 3. Saling bertegur sapa. Saling menyapa akan menumbuhkan ikatan yang kuat antara satu orang dengan yang lain. Rasa solidaritas juga akan muncul dengan perlahan. Jika kalian kerap menyapa meski di tempat umum, jika saling menduduki ketika salah satu tidak memperhatikan. 4. Tolong menolong. Tak jarang rasa solidaritas muncul dari kesamaan nasib dan takdir yang terjadi, sehingga saling tolong menolong antar tetangga di saat teruntuk serta adil untuk menemukan rasa solidaritas di masyarakat. B. Dapat menyebabkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai serta hubungan sosial dan kelompok sosial. Norma dan nilai sosial akan berbeda di saat daerah, namun ada beberapa hal yang, misal adab, menghormati dan bersifat sopan kepada orang tua. Hubungan nilai dan norma terdapat dalam pengukuran sikap setiap individu dalam kehidupan sosial lingkungan masyarakat sampai pendidikan. Dalam segi moralitas, pada dasarnya hubungan antar nilai dan norma merupakan sebuah nilai yang dibakukan atau dijadikan standar atau ukur dalam menentukan kualitas tingkah laku manusia. C. Konflik dapat memperjelas aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan adanya konflik di masyarakat, kita tahu bahwa mengenai pembatasan akan perilaku yang bisa diterima di masyarakat, kita menjadi lebih mengerti akan hal tersebut. Mengenai sebuah nilai sosial yang belum tuntas dengan adanya konflik, biasanya pihak-pihak yang berkonflik mencari cara untuk menyelesaikan. Dalam penyelesaian, biasanya kedua saling berkompromi sehingga terjadi kejelasan mengenai batas-batas perilaku yang sesuai. D. Dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma yang lama atau menciptakan norma-norma yang baru. Maksud dengan konflik, orang akan kembali bercermin pada bahwa konflik itu datang bukan tanpa sebab, tapi bukan saja ada hal yang sudah menghilang sehingga datangnya konflik. Misalkan, hilangnya kerukunan dalam bermasyarakat, hilangnya saling percaya diri, dan lain-lain. Dengan hilangnya kerukunan dan kepercayaan dalam bermasyarakat, maka kembalilah masyarakat itu sadar bahwa untuk menghindari konflik baru hendaklah digalakkan lagi kerukunan dalam kepercayaan dalam bermasyarakat itu. Inilah yang dimaksud dengan menghidupkan kembali norma-norma lama. Untuk menghidupkan norma-norma lama, dibuatlah berbagai macam cara, dari yang sudah biasa dilakukan hingga yang belum pernah dilakukan. Konflik dapat bermanfaat sebagai cara untuk mendapatkan keseimbangan antara kekuatan yang ada dalam bermasyarakat. Menurut Koser, konflik itu bersifat fungsional. Konflik itu
tidak selalu berdampak negatif. Jika perlu, konflik dapat menciptakan sesuatu keseimbangan atau equilibrium dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti halnya pro dan kontra menjaga suatu tetap seimbang. Kekuatan-kekuatan yang dapat di masyarakat dapat seimbang jika banyak kelompok pro dan kontra. Posisi kedua kubu tersebut akan seimbang dan tidak ada yang mendominasi. F. Sebagai jalan untuk mengurangi ketergantungan antara individu dan kelompok, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antara individu dan kelompok. Memiliki arti yaitu bahwa setiap orang dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi dengan pihak lain dengan cara kemampuannya sendiri. Contoh yaitu berusaha memperbaiki hubungan dengan orang lain dengan mengajak bersilaturahmi dan saling lapang dada untuk memaafkan kesalahan dan tidak merugikan yang telah dilakukan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.